Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya, kehendaknya serta inayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama salat berjamaah serta menuntut ilmu. Orang-orang yang Allah anugerahi ilmu yang bermanfaat, mereka yang akan menjadikan hati-hati mereka menjadi khusyuk serta jiwa-jiwa mereka selalu merasa cukup dan diiringi dengan doa yang mustajabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang enggak pernah bisa khusyuk. Artinya berawal dari ilmu yang enggak bermanfaat. Subhanallah, lihat orang-orang mereka tidak mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat karena menuntut ilmu diiringi dengan kemaksiatan. Ibnu Abbas mengatakan dalam perkataannya, anni la ahtasibu anna rajulan yansal ilma qad alimahu bidhanbin ya'maluh. Aku yakin, kata Ibnu Abbas, seseorang lupa sama ilmu yang dituntutnya gara-gara dosa yang dilakukannya. Maka ketika ilmu sudah mulai enggak bermanfaat, efeknya ke hati. Hati kita mulai jauh dari rasa khusyuk, takut sama Allah SWT. Berapa banyak kita menuntut ilmu dan ilmu tersebut bisa mengaruhi diri kita. Namun kalau kita keluar dari majelis ilmu kemudian kita lupa, maka bisa dipastikan kita berarti tanpa terasa telah melakukan kemaksiatan setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kebaikan dari orang-orang yang fajir, yang mereka melihat maksiat dengan perkara yang sepele. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba. Kalau sudah hatinya bermasalah, dirinya bermasalah, ujung-ujungnya nggak pernah kenyang. Ketika mereka diberikan sama Allah apapun pemberiannya, mereka selalu mengeluh, mengatakan kenapa kok gini, kenapa kok gitu, kok nggak seperti ini saja. Ketika mereka dirinya sudah nggak pernah kenyang, maka arah dirinya akan menuju kepada hawa nafsu. Untuk menutupi rasa kepuasannya tadi, mereka melihat jalan seolah-olah nafsu adalah solusinya. Sekali-kali belok,
masa ibadah terus? Allah Maha tahu kok. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Maka kemudian seseorang langkahnya mulai menjauh dari hidayah yang berujung pada doa yang tertolak. Perhatikan, yang berujung kepada doa yang tertolak. Karena penyebab seseorang ketika melakukan kemaksiatan dan memakan yang haram, maka doanya mardud. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, wa rajulun ath'atha wa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, atau kama qala. Dalam hadis Rasulullah, seseorang yang sedang melakukan perjalanan, pakaiannya terkena debu, artinya perjalanannya nggak pendek, jauh. Dia musafir. Kita tahu Rasulullah mengatakan bagaimana dakwatul musafir mustajab. Kemudian dia mengangkat tangannya. Kita tahu menyebab seseorang ketika berdoa mengangkat tangan, maka Allah SWT malu ketika turun tangannya dalam posisi sifran khaibatain, kosong dan tidak mendapatkan apa-apa. Allah malu sama hamba yang mengangkat tangan kemudian turun dalam posisi tangannya tidak mendapatkan apa-apa. Dua hal ini menjadi alasan untuk doa mustajab. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, badannya diliputi dengan semua yang haram. Fa anna yustajabulah. Apakah Allah bakal mendengar doanya? Maka perhatikan ini, rentetan semua ini terjadi berawal dari ilmu yang enggak bermanfaat. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan heran kemudian seseorang bisa melakukan kemaksiatan yang besar karena mereka jauh dari ilmu. Keimanan mereka pun naik turun. Mereka jauh dari meminta hidayah dari kepada Allah Subhanahu wa taala karena jauhnya ilmu tadi. Maka mereka pun tersesat kepada sesuatu yang haram. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Hubungannya sama pembahasan kita ini apa? Pembahasan kita sekarang adalah bab syurbul khamar wa illam yuskir minhu. Al-Imam Ad-Dhahabi menuliskan tentang sebuah bab yang sangat luar biasa. Bab yang ke-14 yaitu bahaya meminum khamar walaupun tidak mabuk. Orang kadang-kadang khamar memabukkan, kalau dikit nggak masalah walaupun tidak mabuk. Kenapa alasannya seperti itu? Kita akan bahas pelan-pelan. Imam Dhahabi pertama kali menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini merupakan ayat turun yang pertama tentang peringatan tentang khamr, karena ada 3 fase. Ayat ini kemudian Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir. Maisir itu apa? Judi. Orang main dadu, taruhan, masuk di dalamnya al-maisir. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah bahwa sesungguhnya di dalamnya terdapat dosa yang besar. Kemudian wa manafi'u linnas, tapi ada juga manfaat bagi manusia. Tapi manafi' di sini Allah jelasin lagi, wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.
Ya, orang-orang Eropa manfaatin khamr untuk menghangatkan badan. Tapi efek yang di luar itu jauh lebih gede daripada manfaatnya. Bayang nggak? Nanti apa efeknya? Kita akan bahas pelan-pelan. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfiquna qul af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, ya, penulis memulai dengan ayat ini kenapa? Karena sesungguhnya penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa bahaya meminum khamr walaupun tidak memabukkan, karena sesuatu yang haram banyak sedikitnya sama. Perhatikan kaidah, sesuatu yang haram banyak dan sedikitnya hukumnya sama. Jadi enggak, Ustaz, kalau sedikit satu tetes aja, satu tetes tetap sama. Mau satu tetes mau separuhnya juga sama. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Dikatakan ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Semua yang memabukkan, yang banyak apabila meminum sedikitnya haram. Yang memabukkan kalau banyak, sedikit haram. Kebayang? Ya. Maka dari sini setiap yang diharamkan walaupun sedikit sama saja, nggak akan pernah membedakan. Makanya subhanallah, ini yang perlu kita hati-hati. Sering manusia ketika kembali kepada Quran, mereka terkadang ada orang yang mencari kebenaran, maka mereka terima setiap apa yang dinasihatkan Quran kepada dirinya. Tapi ada juga yang mencari apa? Pembenaran. Nah, ini yang bahaya. Maka mereka berusaha mencari dalil-dalil yang mendukung dirinya dan menolak sebagian yang lainnya, untuk membuat apa yang dilakukannya terdukung. Ya, maka Allah berfirman apa? Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Ujung-ujungnya seperti ini. Mereka beriman sebagian yang mendukung mereka dan mengingkari sebagian yang lain, yang membuat mereka, aduh, hidup saya kayaknya jadi teratur, jadi lebih kehimpit. Seakan-akan hukum tersebut membuat mereka tidak luasa bisa bergerak. Hari ini nggak bisa. Ketika ingin hidayah, Allah yang lebih tahu mana jalan yang membuat kita jadi hamba yang bertakwa. Gak akan pernah kita bisa memilih hukum mana yang baik buat kita, mana yang enggak lah. Kemudian dalil di atas menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang meminum khamr walaupun sedikit, walaupun tidak memabukkan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin haramun wa kullu muskirin haramun wa man syaribal khamru fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Salah satunya Rasulullah mengatakan segala kullu muskirin khamrun, segala yang memabukkan disebut khamr. Semua yang memabukkan judulnya di bawah nama khamr. Jelas? Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan haram. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, man syaribal khamru fid dunya, barang siapa yang meminum khamr di dunia, apa yang terjadi? Famata wa huwa yudminuha, dan dia meninggal dalam posisi kecanduan. Meninggal dalam posisi apa? Kecanduan. Berarti sampai akhir hayat masih minum enggak? Masih lanjut nih. Apa yang terjadi? Lam yatub, dan enggak tobat lagi. Bahkan berapa banyak orang-orang yang kemudian meninggalnya overdosis. Ketika overdosis, ada kesempatan mereka bisa bertobat di saat itu, karena mereka dipengaruhi dengan khamr. Akhirnya
akalnya pun pergi. Dan apa yang terjadi? Lam yashrabha fil akhirah. Nggak akan pernah minum di akhirat. Jangan pernah bicara itu. Padahal Allah SWT nanti akan mempersiapkan, tapi beda dengan yang di dunia, jauh. Kata Allah SWT, wa utubihi mutasyabiha. Dikasih yang mirip tapi rasanya jauh. Yang di dunia memabukkan, yang di akhirat enggak. Minum yang merupakan nikmatnya luar biasa, bahkan Allah jadikan sungai itu. Subhanallah. Lihat, tapi enggak akan pernah meminumnya orang yang minum di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Syekh Sangkiti mengatakan tentang firman Allah, qul fihi ma itsm, yang disebut katakanlah di dalam khamr tadi ya ada dosa. Dia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dosa besar di situ. Ya. Namun dia menjelaskan dalam ayat yang lain, yaitu penjerumusan dalam permusuhan dan perselisihan. Penjerumusan dalam permusuhan dan perselisihan dan penghalang dari zikir dan sholat. Subhanallah. Serta dalam hal ini Allah menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Allah berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Subhanallah. Berapa banyak orang yang minum khamr yang awalnya enggak berani jadi berani untuk melakukan kerusakan, berantem, membunuh dan lain sebagainya. Setelah efek khamrnya hilang, berujung pada penyesalan. Nanti ada sebuah kisah di mana seorang ahli ibadah jatuh langsung ke dalam 3 dosa besar karena satu perkara. Sekali jatuh langsung ke 3 lubang. Coba kita bayangin coba. Ya, karena satu perkara. Maka setan untuk nyuruh kita melakukan kemaksiatan yang gede-gede, jawabannya simpel, silahkan minum khamr. Orang muslim ketika dihadapkan, sampai ada sebuah syair, ketika orang muslim dihadapkan dengan senjata-senjata, mereka pun tegak dan menyerang. Namun ketika mereka dihadapkan dengan gelas-gelas, maka mereka pun lemah. Yang tahu yang dimaksud gelas-gelas di sini, khamr. Maka mereka pun lemah. Tapi ketika orang muslim diusik dirinya, diusik agamanya, siapapun dia, sampai orang yang mabuk pun bisa jadi sadar. Lihat, fitrahnya keluar. Namun ketika mereka dihadapkan dengan khamr, habis agamanya dan akalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya muallif rahimahullah mengangkat surat Al-Maidah ayat 90. Ini pengharaman, kalau kita bilang ayat yang ketiga yang finish terakhir dalam pengharaman khamr langsung. Ya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum turhamun. Kemudian ketika turun ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, lamma nazala tahrimul khamr masya ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dhum ila ba'd wa qalu hurrimatil khamr wa ju'ilat 'idlan lisyirk. Kata Ibnu Abbas, ketika turun ayat ini, maka kemudian para sahabat satu dengan yang lainnya saling mengabarkan telah diharamkan khamr dan kemudian diposisikan sama dengan syirik. Diposisikan sama dengan syirik. Kebayang nggak
Kira-kira kalau diposisikan sama dengan syirik, apa yang kemudian para sahabat bangun, berani nggak mereka untuk melanggar? Padahal di saat dulu berapa banyak orang-orang yang kemudian apa? Mereka kecanduan. Namun begitu turun ayat ini, sampai dikatakan kota Madinah banjir sama khamr. Semua dikeluarkan, semua ditumpahkan bareng di hari yang sama. Karena mereka nggak mau agamanya hancur karena minuman yang Allah haramkan, dengan posisi disebutkan bersamaan dengan kesyirikan. Setelah mereka beriman, mereka benci luar biasa kepada kesyirikan. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang masalah bagaimana bencinya mereka kepada kesyirikan, Thalathum man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal kalau ada di diri orang mukmin, mereka akan merasakan yang namanya nikmatnya iman, manisnya iman, manisnya. Yang pertama apa? Ayakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya, siapapun itu. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah seseorang cinta sama orang lain, tidaklah mereka saling cinta kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri. Kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Ini bencinya di sini. Mereka benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana mereka benci untuk dilemparkan ke neraka. Maka ketika mereka mendengar waju'ila idlan lisyirk, kemudian dijadikan setara dengan syirik, dosanya yang besar. Di saat itu mereka benci luar biasa melihat khamr, mereka lemparkan semuanya. Inilah yang disebut dengan keimanan. Mereka setelah merasakan imannya kepada Allah, nikmatnya, yakin kepada Allah, menjalankan perintahnya, maka nggak akan pernah mereka mau menodainya dengan sesuatu yang membuat hidupnya hancur berantakan, kembali kepada zaman jahiliyah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kenapa dijadikan setara dengan kesyirikan? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Subhanallah, yang pertama kali Allah sebutkan apa? Khamr. Kemudian apa? Wal maisir, perjudian, wal ansab, berkorban untuk berhala. Ini yang dimaksud kesyirikan. Pertama kali peringatnya apa? Khamr dulu, kemudian judi, kemudian berkorban untuk berhala. Ketika keluar kata-kata ini, maka mereka langsung berpikir, subhanallah. Lihat, dalam memahami sebuah hukum para sahabat, memahami dengan sangat luar biasa. Ketika Allah sebutkan bersamaan, maka posisinya sama-sama dengan dosa besarnya tadi, sama-sama menghancurkannya. Bahkan para peminum khamr, kalau mereka sudah kecanduan, ya, mereka disamakan sama apa? Sama penyembah berhala. Sama. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan bahas itu. Pertama, di ayat di atas adalah pengharaman khamr secara mutlak. Di dalam tafsir Qurtubi disebutkan fase pengharaman, ada 3 fase. Yang pertama, Imam Qurtubi mengatakan wa awwalu ma nazala fi sya'niha yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 219. Ini pengharaman, pelarangan pertama bertahap. Jelas ayat yang turun pertama.
Pelarangan fi tijaratihim, dalam jual belinya. Tapi falamma nazalat hadhil ayah taraka ba'dun nas wa qalu la hajata lana fi ma fihi ithmun kabir. Orang sudah mulai sadar. Karena sesuatu hal yang kemudian apa? Kecanduan, gampang enggak kira-kira meninggalkan? Enggak gampang. Apalagi zaman jahiliyah kayak minum air. Kebayang enggak? Hah? Jadi kebiasaan. Ya. Akhirnya ketika pelarangan pertama ini sebagian berarti sebagian yang lainnya masih minum. Sebagian orang mengatakan la hajata lana fi ma fihi itsmun kabir. Enggak ada bagi kami kebutuhan terhadap suatu dosa yang besar. Kalau sudah sesuatu menjadikan amalan tersebut dosa besar, maka kami tinggalin sudah. Kami enggak mau. Kenapa? Karena mereka lebih milih jaga diri daripada kena dosa besar. Kemudian walam yatrukha ba'dun nas, akan tetapi sebagian manusia yang lain belum meninggalkannya. Wa qalu na'khudhu manafi'ataha wa natruku ithmaha. Kemudian mereka sebagian yang lain mengatakan kami ngambil manfaatnya aja, tapi ninggalin apa? Ninggalin dosanya. Gimana caranya? Minumnya nggak banyak-banyak. Kebayang. Kemudian turunlah firman Allah yang kedua tentang masalah khamr. Allah berfirman la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Surat An-Nisa ayat 43. Ketika turun ini fatarakaha ba'dun nas, sebagian manusia lagi meninggalkan khamr di fase yang kedua. Wa qalu la hajata lana fi ma yushghiluna anis salah, dan kata mereka enggak ada kebutuhan lagi bagi kami terhadap sesuatu yang menjauhkan kami dari salat. Mereka memilih apa? Untuk menikmati sholatnya dan gak ada yang boleh ganggu dalam sholatnya, apapun itu. Maka mereka mulai menjauhi karena cintanya mereka sama sholat. Subhanallah. Ini menunjukkan mereka ngerasain tenangnya hidup dalam perkara sholat. Tapi zaman sekarang sebaliknya, kadang-kadang kita ngerasain apa? Kadang-kadang sholat sebagai beban hidup. Datang adzan, aduh, adzan, wis sebentar sih, berubah wajahnya, seakan-akan beban yang harus mereka lakukan. Lagi asik ngobrol kerja, waduh, adzan, sholat lagi kita, kerjaan masih numpuk. Na'udzubillah min dzalik. Dulu mereka lebih milih sholat dan menikmatinya dan meninggalkan yang mengganggunya. Ini yang menjadikan hidup mereka berkah dan penuh dengan petunjuk, karena mereka menikmati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syaribaha ba'dun nas fi ghairi awqatis salah, maka kemudian sebagian yang lain masih minum tapi selain waktu-waktu sholat. Sekarang bayangin, subuh ke duhur, waktunya nggak terlalu jauh, benar? Duhur ke asar nggak terlalu jauh, asar ke maghrib nggak terlalu jauh, maghrib ke isya apalagi. Yang paling panjang waktunya yang mana? Isya ke subuh. Berarti sudah mulai mereka terkotai. Akhirnya apa? Mereka pun minum kapan? Malam. Kebayang nggak? Kemudian akhirnya hatta nazalat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Ketika turun ayat ini, fasarat haraman alaihim
hatta sara yaqulu ba'dhum ma harramallahu syai'an ashaddu minal khamr. Mereka sampai mengatakan, datang pengharaman secara total, sampai sebagian sahabat mengatakan apa? Tidak ada pengharaman yang lebih keras daripada khamr. Mereka mengatakan apa? Lebih keras daripada khamr. Lihat, maka otomatis ketika ayat ini turun, gak ada celah bagi mereka untuk cari perkara yang bisa membuat mereka minum lagi. Berhenti total. Maka secara serentak kota Madinah mengeluarkan semua khamrnya dari rumahnya masing-masing. Kebayang gak jalannya, setiap jalan khamr semua? Sudah berhenti total. Lihat bagaimana hukum ketika dilakukan sama orang yang yakin sama Allah. Walaupun mereka mengatakan kecanduan, sudah saya benci. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Bahkan kemudian Abul Maisarah mengatakan nazalat bisabab Umar bin Khattab. Terkenal dengan kisah turunnya pengharaman ini karena sebab Umar ibn Khattab yang kemudian minta sama Rasulullah. Turun ayat pertama, wahai Rasulullah, kita tahu khamr itu efeknya luar biasa. Kemudian minta terus sehingga sampai kemudian berdoa kepada Allah, Umar bin Khattab, tentang masalah pengharamannya. Apa doanya? Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syafian. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang perkara khamr penjelasan yang gamblang, jelas. Ketika berdoa itu langsung pengharaman total datang. Subhanallah. Makanya kemudian apa? Umar bin Khattab, pernah Rasulullah SAW ya mengatakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umar bin Khattab adalah nabi setelahku. Karena berapa banyak hukum yang kemudian turun karena Umar bin Khattab bertanya. Makanya disebut dengan apa? Al-Faruq, alladzi farraqa bainal haqq wal batil, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Sensitifnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan la'allakum tuflihun. Berarti apa? Kalau orang menjauhi khamr menjadi penyebab mereka jadi orang yang beruntung. Tapi kalau orang meminum khamr membuat hidup mereka jadi buntung, lawannya beruntung, hancur. Gak ada peminum khamr kemudian hidupnya beruntung. Lah, jauh dari kata-kata itu. Kemudian juga khamr di dalam ayat di atas disebutkan bersamaan dengan syirik karena menunjukkan besarnya bahaya. Apa besarnya bahaya khamr? Nah ini Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abdullah ibn Amr, ya, radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu merupakan induknya segala kejelekan. Induknya segala kejelekan. Nah, antum bisa bayangin, kalau sudah induk, sumber dari satu jelek bisa jelek kemana-mana. Ya, nggak akan pernah satu kejelekan melahirkan satu aja, nggak, lebih bahkan. Kenapa? Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang minum sekali tidak diterima salatnya 40 hari. Sekali minum. Artinya apa loh? Kalau sudah terima berarti saya nggak usah sholat. Lah, tambah dosa. Artinya perintah sholat masih, dia melakukan sholat harus, tapi sholatnya tertolak sampai 40 hari. Kemudian fa'in mata wahiyya fi batnihi mata maitatan jahiliyah.
Kalau kemudian meninggal di perutnya ada khamar, maka meninggal dalam posisi jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan ya di dalam Jami' Shaghir, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Ya, ma'asyarul mu'min rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik. Ketika seseorang minum khamar, punya kaitan tentang sholat. Kenapa? Karena sholat merupakan perkara yang jelas. Ketika seseorang melakukannya karena Allah dan mereka melakukannya merasa butuh kepada Allah, maka mereka benci kepada al-fawahish, kejelekan. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Tapi peminum khamar kemudian mereka sholat, mereka secara terang-terangan menentang tentang efek dari sholat tersebut. Gak mungkin peminum khamar kemudian bisa khusyuk sholatnya, karena orang-orang yang khusyuk sholatnya dan menikmati sholatnya mereka yang benci sama kemaksiatan. Maka tidak mungkin seseorang yang menikmati sholatnya berjalan bersamaan dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Kalla. Jelas di sini. Maka kemudian apa? Sholatnya tertolak 40 hari. Karena Allah melihat betapa besar dosanya, sehingga mempengaruhi amalan sholatnya hancur lebur sepanjang itu. Dan bahkan orang yang meninggal sedangkan perutnya ada khamrnya, maka mereka yang kecanduan. Maka apa bedanya mereka di zaman jahiliyah dengan zaman setelah turunnya hidayah? Mereka tetap dalam posisi yang sama-sama jahiliyah, karena khamr merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Lihat dari sini jelas. Kemudian yang berikutnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-khamru ummul fawahish. Khamr itu induknya kejelekan, kekejian. Wa akbarul kabair, dan dosa yang paling besar, termasuk deretan. Kemudian man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Barang siapa yang meminumnya, dia bisa berzina sama ibunya, saudara ibunya perempuan, saudara bapaknya perempuan. Kenapa akalnya berlepas? Ketika seseorang awalnya ketakutan, mereka tahu itu salah. Ketika minum khamar, maka kesalahan tersebut terbutakan oleh dirinya karena lepas akalnya. Sampai Rasulullah mengatakan hal ini. Seseorang bisa melakukan itu karena seseorang yang memiliki akal sehat, mereka adalah benci terhadap hal itu. Gak mungkin keluarganya sendiri, ibunya yang melahirkan dia, kemudian dia berusaha untuk durhakai. Tapi peminum khamr bisa melakukan itu. Masihkah kita melihat khamr sebagai sebuah perkara yang sepele? Sedangkan ketika kita mendengar perkara durhaka, kita pun ketakutan. Jangan sampai hidup saya hancur karena durhaka. Tetapi seseorang bisa lebih dari durhaka, sampai kata Rasulullah bisa menzinai ibunya sendiri karena khamr. Kemudian kita tutup dengan kisah Al-Imam Dhahabi menukilkan dari perkataan Abdullah ibn Umar. Wa dhahaba Abdullah ibn Umar ila anna al-khamr akbarul kabair. Dan Abdullah ibn Umar berpendapat bahwasanya khamr ada dosa yang paling besar.
Maksud perkataan Abdullah ibn Umar adalah dosa yang paling besar karena khamar merupakan sumber kekejian, sumbernya. Ya. Subhanallah, ada sebuah kisah dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Nasa'i. Ya. Dikatakan dengan sanad hadis yang sahih. Ya. Ia mengatakan, jauhilah khamr karena khamr merupakan induk keburukan. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bercerita, dahulu ada seorang abid, ahli ibadah, dia beribadah terus. Kemudian yang biasa pergi ke masjid di antara orang-orang sebelum kalian, dan ia disukai oleh seorang pelacur. Ya, diuji sama Allah dengan apa? Ada seorang pelacur yang senang sama dia. Kita tahu seseorang yang berbuat fahisyah, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Maka seorang pelacur ketika senang sama seorang, nggak akan malah tinggal diam. Kenapa? Digoda pasti untuk bisa mendapatkan tujuannya. Kemudian pelacur tersebut mengutus pembantunya untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? Kami mengundang engkau untuk suatu kesaksian. Dijebak. Kemudian ahli ibadah itu pun pergi bersama pembantu tersebut. Ketika dia sudah sampai dan masuk ke rumah seorang pelacur tersebut, segera pelacur itu menutup pintu rapat, semua pintu rumahnya, nggak ada celah lagi buat dia keluar. Sampai apa? Dan tidak ada orang lain sama sekali. Tinggal di dalamnya siapa? Ahli ibadah tadi, pembantu sama pelacur, 3 orang. Ya. Mata sang abid tertuju kepada sosok seorang wanita yang amat cantik dengan pakaiannya yang terbuka. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dia sudah punya niatan untuk menggoda. Apa yang terjadi? Sambil membawa secawan khamr dan dekatnya ada bayi yang masih kecil. Jadi bawa khamr, kemudian ada bawa seorang bayi. Wanita tersebut berkata, demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian. Diungkapin nih tujuan aslinya. Kemudian, tapi aku mengundangmu agar engkau berzina denganku. Ya. Atau engkau ikut minum khamr barang segelas saja bersamaku. Atau engkau harus membunuh bayi ini. Dikasih 3 pilihan. Mau pilih mana? Mau berzina, atau minum khamr, atau bunuh bayi? Kalau enggak boleh keluar. Lihat bagaimana kejinya. Kemudian kalau engkau menolaknya, maka saya akan menjerit dan berteriak, ada orang yang memasuki rumahku. Bayang nggak? Akhirnya sang ahli ibadah bertukuk lutut. Dia berkata, zina? Saya tidak mau. Membunuh? Juga tidak. Lalu ia memilih untuk meminum khamr seteguk demi seteguk hingga akhirnya dia mabuk. Setelah mabuk, hilanglah akal sehatnya. Pada akhirnya dia berzina pada pelacur tersebut dan membunuh bayi. Na'udzubillahi min dzalik. Satu dosa masuk ke dalam 3 perangkap sekaligus. Kenapa dia milih minum khamr? Dia berpikir secara singkat, cuman minum. Kalau yang 2 besar-besar semua. Lihat bagaimana setan kemudian ya
membuat seseorang terperangkap kepada dosa yang lebih gede lagi karena satu perkara. Kemudian Utsman ibn Affan berkata, "Fajtanibul khamr fa innaha wallahi la yajtami'ul iman wa idmanil khamr illa yushiku ay yukhrija ahaduhuma sahibahu." Dikatakan apa? Kata Utsman bin Affan, jauhilah khamar. Demi Allah tidak akan pernah berkumpul keimanan dengan pecandu minuman keras. Gak akan pernah berkumpul keimanan dan pecandu minuman keras. Kemudian dia mengatakan, ya, tidaklah melainkan seseorang akan keluar darinya. Keluar apa? Keluar keimanannya gara-gara khamar. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat bagaimana jeleknya wanita ini, hatinya sudah menjadi hati setan. Maka dia pun dengan mudahnya menggoda dengan mengatakan, tinggal pilih nih. Tapi kalau orang dapat hidayah disertai dengan ilmu, mereka tidak akan pernah tertarik dan minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lepas dari makarnya, sebagaimana Nabi Yusuf terlepas dari makar Zulaikha sampai Allah mengatakan fasta'som. Tahu? Hati Nabi Yusuf enggak tertarik sama sekali. Sampai orang-orang Mesir di saat itu, wanita-wanita Mesir mengatakan apa? Hatinya nggak gerak sama sekali, kayak batu. Ya, seakan-akan tidak tertarik oleh wanita manapun. Karena Allah melindungi dirinya setelah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ahli ibadah ini minta tolong nggak sama Allah? Enggak. Dia berpikir dengan akalnya. Sedangkan kita tahu akal manusia dipenuhi dengan kelemahan. Ketika dia minta tolong kepada Allah, dia akan bisa keluar dari tiga-tiganya sekaligus. Ini cara kita dalam menyelesaikan permasalahan. Ada doa Rasulullah SAW. Salah satu doa Rasulullah SAW, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata tanpa petunjukmu. Doa ini menjelaskan kepada kita larangan seseorang menyandar kepada dirinya tanpa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hasilnya. Belajarlah dari ini dalam menjauhi kemaksiatan. Mintalah petunjuk dalam menjauhi kemaksiatan serta menjalankan perintah. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjadi semakin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkan dari al-fahisyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa serta menjadikan kita selalu mendapatkan naungannya sampai hari kiamat kelak. Dan bahkan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua ke dalam surganya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.